قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dalam pertemuan kesempatan pertama kali ini kita akan menyebutkan hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Dengan tahu ini, Anda akan tahu musik halal atau haram. Cukup. Ya. Cukup. Gak ada satu sahabat pun menghalalkan, ya. Gak ada para ulama salah menghalalkan. Ulama 4 madhab, bahkan 8 madhab sepakat haram. Ya, hati-hati. Kalau sudah kita jelaskan, ternyata pengharaman sangat jelas, gamblang. Kemudian masih ada orang yang menghalalkan, hati-hati. Dia masuk dalam satu dosa yang besar, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bagian penghalalan dan pengharaman bukan hak Anda. Bukan hak kiai Anda, ustadz Anda, ustadz saya, kiai saya, ya, bukan. Tapi itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal haram haknya Allah. Kalau ada orang menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan, berarti dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ketaatan. Barakallahu fikum. Dalam perkara itu yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah. Jangan Allah dijadikan tandingan. Allah sudah mengatakan halal haram, menentukan halal haram, terus ada manusia yang kita jadikan panutan, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti dia ini telah mengambil, menjadikan bagian kekhususan Allah. Ya. Maka ini nggak boleh. Nggak boleh. Ini termasuk apa? Fima huwa min khasa'isillah. Merupakan kekhususan Allah. Min uluhiyatih, wa rububiyatih, wa asma' wa sifatih. Termasuk uluhiyahnya Allah, peribadatan kepada Allah, termasuk halal haram, itu uluhiyahnya Allah, kekhususan Allah. Rububiyahnya Allah, asma dan sifat Allah, nggak boleh disekutukan. Ya, nggak boleh disekutukan. Allah mengatakan halal haram, yang ini ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 41 dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut." Subhanallah. Ini hikmah. Ayat banyak, tapi kita ingin ambil satu saja. Hati-hati kalau kita menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah menjadikan permisalan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, permisalan Allah memisalkan permisalan orang yang mengambil, yaitu menjadikan selain Allah aulia. Allah waliyuna, Allah itu wali kita. Orang yang mengambil wali selain Allah. Ingat di sini, matsalul ladzina takhadhu min dunillah. Permisalan orang-orang yang mengambil selain Allah itu wali, menjadikan tandingan. Allah kan sudah menghalalkan, mengharamkan sesuatu. Lah Allah di sini, Allah dan Rasulnya mengharamkan hal ini. Ya, musik, nyanyian. Kemudian ada yang sudah diharamkan dihalalkan sama seseorang. Berarti dia telah menjadikan apa? Ittakhadat min dunillahi awliya. Telah menjadikan yaitu tandingan selain Allah. Min dunillah. Dunillah, selain Allah. Selain Allah itu ada 3 hal. Ada 3 tingkatan. Ada orang yang menjadikan selain Allah itu lebih tinggi daripada Allah. Ini satu. Yang kedua, ada orang yang menjadikan selain Allah, antara Allah dan tandingannya, antara Allah dan wali dia dijadikan sejajar. Yang ketiga, dia menjadikan tandingan Allah dan tandingannya itu lebih rendah daripada kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil semuanya syirik. Tidak boleh. Ya, kita berarti telah menjadikan apa? Tandingan selain Allah. Allah jelas menjadikan hukum. Ya, kok dijadikan tandingan? Ada orang yang berucap
menghalalkan apa yang Allah haramkan, hati-hati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya? Kamatsalil ankabut, orang yang menjadikan tandingan kepada selain Allah, ya, Allah dan ada selain Allah, ya, dijadikan tandingan, mereka sebenarnya telah dimisalkan seperti mereka mengambil laba-laba. Seperti mereka ini perlakuan laba-laba. Bagaimana laba-laba itu bikin rumah? Kalau kita menjadikan Allah itu tandingan, berarti apa? Kita ini seperti laba-laba yang memilih rumahnya. Ya. Kemudian kata Allah apa? Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan rumah yang paling hina, paling jelek, paling lemah itu rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka itu paham, tahu. Kalau orang berbuat syirik, menjadikan tandingan kepada selain Allah, ya, termasuk dalam hal ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, seperti rumah laba-laba. Rumah laba-laba nggak bisa melindungi dari panas, dari dingin, dari musuh kalau mau ingin merusak, nggak bisa. Ya. Kemudian rumah laba-laba ini itu rumahnya, penghuninya, si betinanya, anggaplah si ibunya akan membunuh pejantannya, yaitu suaminya sendiri. Kemudian ketika lahir dari perut si betina ini, si anak-anak ini akan saling bunuh-bunuhan. Dan kemudian si anak ini akan membunuh ibunya sendiri. Subhanallah. Maka hati-hati. Ya, jangan ambil permisalan seperti laba-laba. Ya, kita cukup sandar kepada Allah, apa yang diucapkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami oleh para sahabat.